kata Allah, kata Imam Syafi'i, kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama para syahid, orang-orang soleh dan siddiq. Kelak dia ada di surga Naim. Panitia, terutama Pak Ketua, nanti duluan dia. Mana Ketua? Dulu, tidur. Pokoknya ke surga lah panitia. Jadi yang nyumbang donatur dia di surga bareng Abu Bakar. Yang gak nyumbang jadi panitia dia di surga Naim. Ini yang problem, datang doang, nyumbang enggak jadi panitia. Gimana Pak? Enggak ada dalilnya, ada dalilnya. Tenang, saya punya dalil, tenang. Namanya Syekh Sirri As-Sakoti atau Sari As-Sakoti, guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Kata beliau, man qasadah mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasadah rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasadah dzalikal mawdi'ah illa li mahabbatir rasul wa qala alaihi salatu wassalam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu dalilnya. Yang gak nyumbang gak jadi panitia, datang doang. Itu dalilnya, udah gitu aja. Oh, gak ngerti. Itu dalilnya. Kata beliau, orang yang niat bermaksud lalu datang ke suatu tempat yang dibacakan maulid dan perayaan maulid, sebetulnya dia sudah datang ke taman surga. Berarti sudah di taman surga kan? Makanya kalau doa Allahumma ja'al qabrahu wa qabraha raudatan min riyadil jannah, ini belum mati sudah dapat taman surga. Jelas? Jelas ya? Ada dalilnya. Kenapa? Karena dia datang ke tempat itu tak lain karena cinta Rasul. Bu, datang ke sini cinta Rasul apa enggak? Makanya kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta padaku nanti dia bersamaku di surga. Enakan yang enggak nyumbang sama enggak jadi panitia. Ya, nih cek yang jadi, bener kan? Nggak percaya, coba cek. Tadi yang nyumbang nggak jadi panitia bareng Abu Bakar. Yang jadi panitia nggak nyumbang itu di surga Naim. Nih nyumbang enggak, panitia enggak, datang karena cinta Nabi, di surga bareng Nabi. Ya, tapi jangan dijadikan dalil buat tahun besok. Dilarang lompat dalil, dilarang. Dalil nomor 3 langsung dilarang, nggak boleh. Nanti ada panitia datang, assalamualaikum donatur, oh enggak, saya mau datang doang karena cinta Nabi, nggak boleh itu. Itu namanya lompat dalam berdalil. Jelas? Ingat panitia, takut ada yang ingat tahun besok jamaah pas panitia datang pakai dalil ketiga, bilang nggak boleh lompat, pakai Abu Bakar dulu. Ya, pakai Abu Bakar dulu. Jelas? Bahaya lompat nih. Ini harus diluruskan. Shallu ala Nabi Muhammad. Panitia datang, hadir kan? Yang nggak nyumbang nggak jadi panitia datang, yang donatur nyumbang kan? Sekarang sudah datang semua. Bagaimana pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang nulis tafsir Al-Jalalain? Beliau nulis tafsir juga Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Beliau nulis kitab salah satunya Al-Wasail fi Syarhis Syama'il. Beliau bilang, ma min masjidin au makanin au mahallatin yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal masjidah awil baita awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal masjid awil bait awil mahallah wa ammahumullahu birrahmah wa ridwan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada suatu masjid, suatu rumah atau tempat yang dibacakan maulid dan perayaan maulid Nabi, tak lain tempat itu pasti dipenuhi oleh para malaikat Allah. Berarti sekarang masjid ini sudah dipenuhi oleh para malaikat. Alhamdulillah. Dan malaikat berdoa pada kita semua yang hadir. Alhamdulillah. Cuma satu yang saya harapkan tak hadir, malaikat Israel. Itu aja. Jelas? Nih kalau malaikat Israel turut hadir, ya
Ya, berharap Israel hadir apa enggak hari ini? Enggak ya. Insya Allah karena kita cinta Nabi, acara Maulid Nabi, Israelnya sungkan yang mau masuk ke sini. Jaga dulu. Enggak tahu kalau sudah keluar dari tempat ini. Dalam aja ya. Jelas? Sallu ala Nabi Muhammad. Masih lanjut. Baru mukaddimah ya. Sudah 46 menit. Ya, ini penting disampaikan jadi pakem biar kita tak tergoda oleh paham-paham yang baru datang. Jelas ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Baru sekarang kita masuk meneladani. Nah, pertama, yang sederhana, meneladani Nabi itu jangan yang hebat-hebat, susah. Makan minum saja. Cek dari keseharian, baru nanti ke yang berat. Kata Nabi, idza akalah ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyasrab biyamini fa inna syaitana yakulu wa yasrabu bisimali. Kata Nabi, di antara kalian kalau ada yang mau makan dan minum pakai tangan kanan, karena setan makan minum pakai tangan kiri. Berarti jika ada yang hadir itu makan minum pakai tangan kiri, dia adalah setan. Percis ada. Pokoknya yang makan dan minum pakai tangan kiri, kata Nabi, fa inna syaitona yakulu wa yasrabu bisimali, karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Nah, sederhana. Nih, tadi makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri apa kanan? Sekarang kanan, tadi mah kiri. Mudah-mudahan habis ini tidak lupa. Jelas ya? Sederhana. Tata cara makan saja kita sudah apa? Niru khutuwatus syaiton. Padahal kata Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan tiru ngikutin langkah setan. Baru cara makan saja kita sudah niru dan sudah jadi. Jelas? Baru itu cara mah. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Jelas Bu? Jelas? Jangan suka makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Karena yang makan minum tangan kiri dia adalah setan. Wah. Nanti kalau ada yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, sindir halus dulu. Lihat makan kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nggak ngerti, pakai kiri lagi, setan baru. Jelas? Nah, ini penting nih, sederhana. Karena apa yang kita lakukan kalau niru setan punya pengaruh terhadap kepribadian dan keturunan. Nah, ini penting nih. Karena apa yang kita lakukan pengaruh pada kepribadian dan juga keturunan. Nih bayangin semua pakai tangan kiri. Nah, nanti anaknya kayak apa? Padahal tangan kiri bukan cuma buat makan, tapi buat bersihin sisa-sisa makan di pagi hari. Bener Bu? Bener kan? Tangan kiri buat bersihin sisa-sisa makan di pagi hari. Bukan belepotan sini, bukan. Bukan. Jelas? Nah, jadi mulai dari tangan kah? Tangan. Oke. Yang kedua, bacalah basmalah kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap kebaikan apa saja yang tak diawali dengan baca basmalah, ajzamu akata'u abtaru, putus barokahnya. Enggak ada barokah. Makan pakai tangan kanan, ngobrol enggak baca bismillah, betul enggak niru setan, barokahnya enggak ada. Jelas ya? Kenapa? Karena kanan di mana saja itu mesti didahulukan plus juga baca bismillah. Jadi kalau mau makan baca, mau minum baca, sering dilakukan apa sering kelupaan. Apalagi pas kelaparan, makanannya nikmat kelihatan. Insya Allah lupa basmalah. Jelas? Oke.
Nah, sekarang baru masuk ke ayat contoh teladannya yang lain. Tadi disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu semua jadi teladan, ucapan Nabi jadi teladan, perilaku Nabi jadi teladan, bahkan diamnya jadi teladan. Kalau kita ngomong belum tentu jadi teladan, diam juga belum tentu jadi teladan, yang kita lakukan belum tentu jadi teladan. Tapi Nabi semuanya bisa jadi teladan. Nabi diamnya gimana, duduknya gimana, semuanya jadi teladan. Ini penting. Maka caranya diantaranya niru Nabi nggak mungkin maksimal, karena akhlak Nabi, kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya, khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya ya Quran, akhlaknya Al-Quran. Nah, kita mau niru Quran 100% bisa nggak? Baca aja nggak selesai-selesai, apalagi wah, paling tidak kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Oke, kita cek bagaimana kepribadian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibaca oleh Pak Ketua DKM, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul yang mulia dari diri kalian, datang kepada kalian. Jelas itu. Tapi yang penting karakter dan kepribadian Nabi, azizun alaihi ma anittum. Dalam Al-Quran, aziz itu dipakai untuk Allah dan Rasulullah, yang lain tidak ada. Aziz itu asmaul husna, tapi di ayat ini kata aziz dipakai buat sifatnya Nabi. Azizun alaihi ma anittum. Nabi merasa berat, Nabi merasa sedih karena apa yang akan menimpa kalian sebagai umatnya. Apa? Takut tertimpa azab. Nabi sedih kalau umatnya itu tidak beriman. Nabi sedih kalau yang beriman masih maksiat. Nabi sedih mikirin kita yang maksiat belum taubat. Nabi sedih mikirin umat udah taubat balik lagi. Itu Nabi. Ada yang begitu? Ada. Umat Nabi itu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ya.